seorang sahabat bernama Mus'ab ibn Umair, yang dulunya adalah seorang pemuda yang kaya raya, anak daripada seorang konglomerat yang ada di kota Makkah, punya segala-galanya. Dikatakan bajunya Mus'ab bin Umair itu tidak ada kain yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di kota Makkah. Bahkan parfum yang dipakai oleh Mus'ab ibn Umair itu dikatakan kalau Mus'ab ibn Umair sudah berjalan pada satu jalan, maka orang-orang akan tahu tadi jalan ini baru dilewati oleh Mus'ab ibn Umair. Kenapa? Parfumnya yang begitu mahal, harumnya luar biasa, semua orang tahu. Tidak ada yang banyak memiliki parfum semisal parfumnya Mus'ab ibn Umair. Akan tetapi setelah mengenal Nabi Muhammad, akan tetapi setelah mengenal Rasulullah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ibunya yang menjadi orang pertama kali yang menentang akan keimanannya Mus'ab ibn Umair kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunya enggak terima, ibunya menentang, Mus'ab, pokoknya engkau tidak boleh beriman kepada Muhammad, enggak boleh engkau menjadi pengikutnya Muhammad. Kalau engkau tetap ingin menjadi pengikutnya Muhammad, semua kemewahan yang engkau miliki semuanya ibu tarik, semuanya akan ibu ambil. Kata Mus'ab bin Umair, ibu, kalau memang ibu mau ambil, ambillah silakan. Aku nggak butuh semua kemewahan ini. Yang penting aku bisa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga diambillah semua kemewahan yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Baju mewahnya diambil, sehingga Mus'ab bin Umair memakai baju-baju yang lusuh seperti orang-orang miskin yang ada di kota Makkah. Parfum mewah, keindahan, kemewahan yang dimiliki oleh Mus'ab ibn Umair, segala fasilitas yang dimiliki oleh Mus'ab ibn Umair, semua ditarik oleh ibunya karena ibunya mengancam untuk Mus'ab ibn Umair tidak bisa bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi diikhlaskan dan diambil dan diberikan kepada ibunya oleh Mus'ab ibn Umair, sampai diuji daripada hartanya, diuji daripada segala fasilitas duniawinya, tidak goyah imannya Mus'ab bin Umair. Ibunya kembali mengancam, Mus'ab, kalau engkau tidak mau lepas daripada agamanya Muhammad, kalau engkau tidak mau lepas daripada iman kepada Muhammad, maka ibu akan berjemur di luar, keluar dari rumah, dan ibu nggak akan masuk, ibu nggak mau makan, ibu nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya duduk saja di luar sampai kamu mau beriman atau kamu tidak lagi beriman kepada Muhammad. Kata Mus'ab bin Umair dengan gampangnya beliau mengatakan, ya ummah, law indaki mi'ata nafsin wa kharajat wahidah tilwa ukhra lama kharajtu min dini Muhammad. Ibu, jangankan ibu berjemur di luar, jangankan ibu panas-panasan di luar, nggak makan sekalipun. Kata Mus'ab bin Umair, kalau ibu punya 100 nyawa, ibu dikasih sama Allah 100 nyawa, satu demi satu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku menyaksikan itu semua satu persatu sampai 100 nyawa dicabut, maka tidak akan aku keluar daripada agamanya Muhammad. Seorang pemuda yang berjuang untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi ketika perang, di dalam perang Uhud, Sayyidina Mus'ab bin Umair salah seorang di antara sahabat yang wafat ketika berperang bersama baginda Nabi SAW. Didapati ketika jenazahnya Mus'ab bin Umair didapati oleh Nabi SAW. Ketika itu para sahabat kalau berperang mereka menyiapkan kain kafan mereka masing-masing. Mereka sudah mempersiapkan karena memang tujuan mereka berperang sama Nabi, kalau nggak selamat hidup sama Nabi, ya mati syahid fisabilillah. Akhirnya didapati Mus'ab bin Umair salah satu daripada orang yang wafat ketika di peperangan tersebut. Didapati ketika itu kain kafan yang disiapkan oleh Mus'ab bin Umair, ketika kain kafan itu menutup kepalanya, kakinya terbuka. Kalau ditarik kain kafannya itu menutup kakinya, kepalanya yang terbuka. Nabi ketika melihat jenazahnya Mus'ab bin Umair, Nabi menangis. Sahabat tanya, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, aku ingat pemuda ini, aku tahu ini orang, aku ingat siapa ini anak. Dia adalah Mus'ab bin Umair yang dulu dia punya harta yang luar biasa. Dia adalah orang yang mempunyai fasilitas mewah yang tidak dimiliki oleh pemuda yang lain. Akan tetapi karena hanya untuk beriman kepada aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang kain kafannya pun kurang.
Kain kafannya pun tidak cukup untuk menutupi badannya. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan, tutup bahagian kepalanya, ambil daripada daun-daun idkhir, tutup bahagian kakinya, dan kuburkan Mus'ab ibn Umair. Akan tetapi ya ikhwan, kira-kira di mana sekarang Mus'ab ibn Umair? Apakah di surga atau di neraka? Kita meyakini Mus'ab ibn Umair di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Mus'ab ibn Umair mati dalam keadaan, wafat dalam keadaan kekurangan kafan, apakah mengurangi daripada kemuliaan Mus'ab ibn Umair? Tidak sama sekali. Justru itu malah lebih meninggikan kemuliaan Mus'ab bin Umair di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih memuliakan kemuliaan Mus'ab bin Umair di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kerugian bagi orang-orang yang mengorbankan segala apa yang dia miliki untuk Nabi Muhammad. Tidak akan pernah merasa kerugian orang yang mengeluarkan hartanya untuk di jalan Rasulullah. Tidak akan pernah merasa kerugian orang yang mengeluarkan usaha tenaganya untuk di jalan Rasulullah. Walaupun sepahit-pahitnya tidak dibalas oleh Allah di dunia, tapi ingat, balasan yang lebih baik nanti akan ditunggu oleh kita, orang-orang yang berjuang untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kita harapkan adalah balasan, walaupun enggak dibalas oleh Allah di dunia, kita mengharapkan balasannya adalah dibalas oleh Allah. Kita berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad di akhirat, kita berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.